Tapi saudara-saudara, kadangkala orang Kristen itu suka kebangetan dengan mengatakan bahwa saya orang yang diberkati oleh Tuhan karena Tuhan memberkati. Apalagi kalau kita bilang, oh Tuhan kita kaya raya gitu ya. Tuhan itu kaya raya, maka saya anak-anaknya juga kaya raya dong gitu kan. Saudara-saudara, kenapa saya bilang suka kebangetan? Karena tanpa sadar banyak orang Kristen yang akhirnya menjadikan berkat itu sebagai sesuatu yang harus kudu mesti kita dapati dari Tuhan. Take it for granted. Orang Kristen mengatakan saya diberkati karena ya memang udah harusnya. Sudah seharusnya seperti itu. Karena itu ketika kita merasa bahwa melihat orang tidak diberkati atau melihat kita tidak seperti orang lain yang kita sebut sebagai ini berkat Tuhan, kita akhirnya menjadi kecewa atau kita juga mulai mengutuki banyak hal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah ketika kita melihat bacaan kita dari Ulangan tadi, ternyata berkat ini ya, tidak semata-mata tadi ya kudu mesti harus ya kita peroleh, tetapi apa yang dikatakan di dalam Ulangan, berkat adalah pilihan. Berkat atau kutuk adalah pilihan. Pilihan siapa saudara? Pilihan siapa? Pilihan kita. Pilihan kita. Kalau kita melihat saudara, kenapa di sini ya, Musa di dalam akhir-akhir hidupnya, bahkan akhir perjalanan bangsa Israel, dia mengatakan, dia mengumpulkan, kalau saya membayangkan, dia mengumpulkan penduduk Israel dan mengatakan, siap sekarang kamu akan memasuki tanah perjanjian, udah dekat lagi, maka inilah sesuatu yang harus kamu pilih, yaitu memilih berkat atau kutuk, memilih hidup atau kematian. Saudara-saudara, kenapa? Kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan ya nggak gampang ya. Bangsa Israel bukan bangsa yang setia-setia amat. Ya. Kadang setia, kadang enggak, kadang setia, kadang enggak. Gitu dalam perjalanan 40 tahun dalam padang gurun itu kelihatan banget ya. Udah diberkati oleh Tuhan, tapi juga mereka tidak menyembah Tuhan, mereka gagal lagi, sudah diberikan begitu banyak anugerah, tetap aja ngeluh dan sebagainya. Mereka sudah menjalani itu, melihat ada berkat Tuhan, tapi juga ada kutuk. Nah sekarang, ini diperhadapkan kepada mereka. Kalian pilih mana? Hidup atau mati? Kalau memilih hidup, maka pilihlah berkat. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Saudara-saudara, gampang nggak? Kalau saudara-saudara diberi pilihan ini, mana yang mau saudara-saudara pilih? Berkat atau kutuk? Kutuk? Enggak dong ya, enggak mau. Ya, mau pilih apa? Berkat. Kenapa? Karena tadi Musa juga mengatakan kepada bangsa Israel, karena kalau berkat itu selalu berkaitan dengan hidup. Saya ini hidup, saya ini diberkati karena apa? Karena saya hidup, dan karena berkat itu saya hidup. Ya. Dan hidup selalu, kita katakan bahwa hidup itu selalu membuat kita bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Ya saudara-saudara, ini sebenarnya pilihan yang kita bilang sebenarnya udah nggak harus milih lah. Ya tanpa pilihan orang udah pasti milih berkat. Nggak ada di dunia ini orang yang mau memilih kutuk, memilih kematian. Kelihatannya seperti itu. Tapi saudara-saudara, ini adalah sebuah pilihan yang amat sulit bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena disinilah mereka harus memilih. Kalau memilih berkat, maka mereka harus tahu berkat itu juga punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Apa yang tadi dikatakan di dalam Ulangan, konsekuensinya adalah ini melakukan perintah Tuhan yang nggak jauh, yang dekat, yang tidak perlu dicari-cari, tetapi ini sudah ada di dalam diri kamu dan tinggal lakukan saja, yaitu mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kelihatannya sederhana, tetapi saudara-saudara tidak gampang buat bangsa Israel juga, sebagai bangsa yang tadi ya up and down, kadang setia, kadang enggak, kadang setia, kadang enggak. Kenapa? Karena disinilah mereka, ketika mereka memilih berkat, mereka mau tidak mau harus
menjalani apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi Dia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak sesederhana yang kelihatannya. Apalagi bagi bangsa yang tadi ya seringkali menjauhkan diri, seringkali bergumul dengan dosa dan lain-lain, tidak gampang. Tapi saudara-saudara, di sini ketika Musa mengatakan bahwa kalau kamu memilih berkat, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang ini, memilih hidup. Saudara-saudara, dan ini berkaitan dengan berkat, maka marilah kita lihat, saudara-saudara, apakah memang berkat itu terkait dengan hidup. Saudara-saudara yang pernah ke Yerusalem, ya, rasanya saya pernah membawakan ilustrasi ini. Ya. Udah perjalanan berapa? 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang pergi ke Yerusalem. Bu Rema juga ikut dalam rombongan. Ya. Nah sekarang ketika bicara tentang hidup, ada dua laut dan ada satu laut mati, ya, dan juga Danau Galilea. Dua-duanya itu punya kesamaan, yaitu sumber airnya sama, yaitu Sungai Yordan. Saudara, tapi dua hal ini berbeda sama sekali. Apa yang membedakan? Yang satu mati. Ya. Karena itu kalau berenang di sana, Bu Rema tahan berapa lama? Berenang nggak? 10 menit nggak boleh lebih. Iya, oh iya berenang, bukan berenang. Berenang mati beneran. Iya, ya, cuma boleh 10 menit, lalu kemudian keluar lagi, bersihin pakai air, ya, boleh masuk lagi. Kenapa 10 menit? Karena kadar garamnya sangat pekat, ya, sangat banyak, itu bisa merusak kulit dan sebagainya. Ya, karena itu nggak ada kehidupan di situ. Sedangkan Galilea kita tahu ini danau yang sangat kaya dengan ikan, banyak sekali. Kalau saudara-saudara ingat cerita di dalam Alkitab, ya, para murid aja bisa mengambil begitu banyak ikan, ya. Dan ini menunjukkan apa? Ada kehidupan di situ. Saudara-saudara, kenapa satu sumber beda? Karena memang Laut Mati ini menjadi sebuah muara dari Sungai Yordan, dan masalahnya tidak kemana-mana, cuma di situ aja. Sedangkan Galilea dia punya anak-anak sungai yang mengalir terus. Karena itu bahkan anak sungai yang dialiri juga menjadi anak sungai yang sangat kaya. Ada banyak kehidupan di sana. Saudara-saudara, ilustrasi ini menunjukkan betul kalau orang yang diberkati maka sebenarnya punya konsekuensinya apa? Yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa saudara-saudara yang Tuhan perintahkan? Yaitu berbagi berkat, itu berbagi kasih. Ini dia. Karena itu kalau saudara-saudara diberkati, maka kita bicara tentang bagaimana untuk mendapatkan rahasia berkat. Itu adalah mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama. Ini berarti mau berkat itu bukan cuma saya terima, tetapi saya harus aliri itu keluar, dan disitulah saya akan mendapatkan hidup. Ini yang Tuhan Yesus katakan juga kepada, ya, orang yang bertanya tentang hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh kamu untuk mendapatkan hidup yang kekal harus begini. Tetapi kalau kamu melakukan perintah Tuhan, maka kamu akan memperoleh hidup. Dan memperoleh hidup, saudara-saudara, inilah bicara soal bagaimana saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari saudara-saudara, kita bicara soal kasih, apalagi visinya GKI San Jose kan mengasihi seperti yang Kristus kasihi. Saudara-saudara setuju dengan visi ini? Visi majelis yang membuat setuju ya. Saudara-saudara anggota jemaat setuju.
Setuju aja. Kalau nggak mau, Hah? Nggak mau ya, kalau nggak duit nggak keluar. Nggak keluar duitnya keluar, ada bendahara di sini. Ya, jadi mau harus setuju. Tapi saudara, tema atau visi misi ini sangat baik, ya. Mengasihi seperti yang Kristus kasih. Tetapi saudara, mari kita bicara tentang kasih yang bagaimana. Masalahnya, apalagi mengasihi seperti Kristus. Ini levelnya bukan yang ecek-ecek loh, saudara. Ya. Tapi levelnya itu udah level yang tinggi loh. Kalau tadi saudara membaca nas pendahuluan kita, ini saya ambil dari Matius, apa yang Yesus katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini ecek-ecek. Kenapa orang yang bukan pengikut Kristus juga bisa lakukan? Sama orang yang baik, saudara-saudara bisa melakukan yang baik. Iya, ini ecek-ecek. Tapi yang Yesus inginkan adalah kasih yang lebih dari itu. Bukan cuma sekedar ecek-ecek. Level kita itu udah level kasih mengasihi itu yang tinggi. Maka itu saya bilang tadi, saudara-saudara iyain aja ya visinya. Visinya yang dibuat majelis. Berarti saudara-saudara, oke, saya siap untuk bicara soal mengasihi pada level yang tidak biasa. Inilah yang disebut radical love. Kok radikal ya, ini kayak FPI aja. Ya, saudara-saudara tahu arti kata radikal? Apa artinya? Ekstrim. Ya, saudara, radikal ini dari bahasa Latin. Artinya root, akar. Ya. Akar katanya dari kata akar. Maka kalau radical ini bicara tentang membangun dari akar. Ini yang sangat fundamental, asal dari akar, dan ini menggerakkan untuk apa? Untuk sangat progresif. Ya. Jadi ekstrimnya itu bukan ekstrim yang negatif, apapun juga, itu bodoh amat lah ini begini, enggak ya. Tetapi ekstrimnya itu adalah ekstrim yang sangat progresif. Karena apa? Karena berasal dari akar. Saudara-saudara, kalau bicara tentang kasih yang radikal, di sini bicara tentang kasih yang sangat mendasar dan itu asalnya dari Tuhan. Dan saudara-saudara, disinilah kita bicara tentang pada level yang berikutnya, yaitu menjadi kita memberikan kasih yang sangat progresif. Yang progresif artinya apa, saudara-saudara? Yang siap untuk mengubah bukan cuma hidup saudara-saudara, tetapi juga mengubah hidup orang di sekitar kita. Karena itu tadi saya katakan, ini levelnya udah bukan level kasih yang ecek-ecek, tapi level yang sudah lebih tinggi. Dan saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana radical love itu terjadi. Karena bicara tentang radical love, saudara-saudara, di sini kasih atau cinta itu punya resiko. Karena pertama-tama ketika kita bicara tentang mengasihi Allah dengan seluruh diri kita, hidup kita dan sebagainya, kita bicara tentang bagaimana kita mengasihi seperti apa yang Kristus ajarkan, yang tunjukkan kasih yang bagaimana, saudara-saudara. Kasih yang memang memberi hidup itu seluruhnya. Kita adalah orang yang diberkati, kita adalah orang yang dikasihi dengan kasih yang sangat radikal dari Allah, yaitu Allah memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita ketika kita berdosa dan kita diselamatkan. Nah, ini saudara-saudara, radical love bicara tentang apakah saudara-saudara bersedia untuk mengasihi sesama. Kalau dikatakan seperti dirimu sendiri, bicara tentang mengasihi sesama kita, kasih yang levelnya udah tinggi, yaitu dengan seluruh hidup saudara-saudara. Bersedia? Ini rahasia berkat loh. Sekarang enggak berat, bilang.
berani bersedih, memberikan hidup saudara-saudara buat mengasihi orang lain. Jadi kalau begitu berkatnya juga insya Allah. Iya, karena memang itu yang Tuhan inginkan, memberi dengan seluruh hidup kita. Ya. Karena dengan demikian berkat itu akan nyata. Itu saya bilang, main terima-terima aja visinya, iya, ya, memberikan seluruh hidup kita buat orang lain, buat sesama dan lain-lain, buat Tuhan ya ke gereja aja. Pikirnya berkali-kali, ini nggak ngomongin soal sesama ya, memberi untuk gereja aja, ya, apakah seluruh hidup? Itu jawaban saudara-saudara, saya nggak menuntut ya, silakan. Ini cuma saya memberikan rahasia berkat. Saudara-saudara mengasihi dengan seluruh diri saudara-saudara. Apa artinya? Saudara-saudara memberi dengan seluruh diri sama seperti Kristus ini bicara tentang ketika dikatakan bahwa kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bicara tentang apa? Mari lihat ketika si orang Samaria itu kenapa mau memberi, ya, membantu orang yang terluka itu beda dengan dua orang Yahudi, ya, orang Lewi dan juga imam. Mereka lari begitu saja. Kenapa, Pak? Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika kita bicara tentang orang Samaria melihat sesamanya yang terluka itu sebagai dirinya, refleksi dari dirinya sendiri. Saudara-saudara bayangkan menjadi orang yang terluka, ya, udah hilang segala-galanya, udah terluka semuanya, sekarang tidak ada yang mau menolong. Saudara-saudara pernah berada pada situasi ini? Berharap ada orang yang menolong tapi tidak ada yang menolong. Pernah? Nggak pernah? Selalu ada tolong-tolongan Tuhan. Saya pernah, saudara-saudara. Ya, udah putus asa sih, ya. Kenapa? Ini kejadian waktu saya pertama kali ke sini, ya, pergi ke Chicago. Saya kayaknya pernah cerita ya, nggak tahu tempatnya. Pergi ke hotel, ya, hotelnya ternyata harus jalan kaki dari tempat pemberhentian kereta sampai ke hotel itu jalan. Saya ingat banget dari jam 1 atau jam 2 siang itu sampai jam 8 malam jalan kaki. Bukan exercise lagi, mau kurus juga nggak mau saya kurus begitu caranya. Udah jalan, saudara, udah mendekati, tanya orang, mereka pada nggak tahu di sono 2 blok lagi, 3 blok lagi gitu ya. Dan saudara udah kelihatan hotelnya, udah kelihatan hotelnya. Tapi ternyata hotelnya itu ada di seberang highway. Ya, saya frustasi benar, gak ada yang nolong. Bagaimana saya ke sana? Dulu belum ada zaman Uber dan lain. Belum ada ya. Belum ada. Frustasi loh. Saudara-saudara beneran. Coba saudara-saudara berada pada situasi itu. Iya loh, frustasi banget. Kenapa? Ya, udah dekat lagi gitu ya. Udah dekat lagi tapi gak bisa. Untungnya ada kakek-kakek yang nyamperin gitu. Kemana? Ke situ. Wah, kamu bahaya sekali. Mau ke sana kalau jalan kaki. Jadi diantarlah sama kakek-kakek itu ke sana. Tapi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang mau mengasihi dengan seluruh diri kita, mari kita bicara tentang melihat, memandang orang itu adalah bagian dari diri kita. Itu adalah saya. Coba saya menempatkan diri saya itu pada tempat orang itu. Saudara-saudara, mengasihi dengan radical love ini adalah cinta yang penuh dengan resiko. Saudara, orang Samaria ini punya resiko yang sangat besar. Buat orang Yahudi dia adalah musuh.
Yang terluka adalah orang Yahudi. Maka orang Samaria sebenarnya adalah musuh dari orang yang terluka. Ada resiko saudara? Iya. Kenapa? Karena kalau kita udah dianggap musuh, ya, bisa nggak orang yang kita tolong itu ya, bisa menerima begitu saja? Enggak, punya resiko. Kalau orang itu mati, ya coba ya bayangin, udah terluka dan lain-lain, ditolongin dan lain-lain, orang itu mati, apa yang akan terjadi? Dituduh kan? Udah ngasih duit, udah ngasih pertolongan, udah ngasih, mati. Bukankah dia akan dituduh? Ya, dituduh melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat dan sebagainya. Ada resiko loh, saudara. Tapi di sini ingin digambarkan Tuhan Yesus mengatakan kasih yang radikal itu adalah kasih yang kita harus berani beyond line, the line, melampaui batas-batas yang kita buat sendiri atau orang lain buat. Mengasihi harus cuma sama sesama, mengasihi harus sama yang sepahaman dengan kita, mengasihi harus cuma yang satu prinsip, yang seagama dan lain-lain. Mengasihi itu harus beyond the line. Ada resikonya, ada. Dan ini yang seringkali saudara-saudara kadang-kala menghentikan kita untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk punya resiko yang besar. Ya saya udah baik begini gitu ya. Sekarang tetap aja saya harus menanggung resiko. Jadi saudara-saudara rasanya di sini di Amerika ini yang terjadi. Ya, kita sangat hati-hati menolong orang. Kenapa? Kalau enggak nanti balik musuh gitu ya. Misalnya saja mau memberi makanan gitu, itu hati-hati banget, nggak bisa sembarangan. Nanti kalau terjadi apa-apa balik lagi gitu ya. Tapi saudara-saudara, apakah semuanya itu harus membuat kita takut? Kalau saudara-saudara merasa sangat diberkati, maka saudara-saudara harus berani untuk melampaui semuanya. Disalahin untuk semua kebaikan, itu bagian dari resiko. Apapun juga kita kan punya resiko sebenarnya, bagian dari resiko. Tapi ingat bahwa apa yang tadi pemazmur katakan, kalau kita melakukannya demi nama Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kalau kita melakukannya dengan ketulusan dan sumbernya dari Tuhan, maka jangan takut bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan semua ini didasari pada apa? Pada belas kasihan. Saya bisa mengasihi sesama saya dengan radical love. Saya bisa mengasihi Allah dengan radical love. Karena apa? Karena muncul dari belas kasihan. Kita bisa lakukan itu kalau itu dilakukan dengan belas kasihan. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, belas kasihan digunakan kata splankna. Splankna itu apa? Saudara-saudara yang suka makan jeroan, tahu usus ya? Saya suka jeroan saja. Ya, enak. Ya, itu usus. Splankna ini berkaitan dengan apa yang keluar dari yang paling dalam, dari bagian perut terus naik dan akhirnya menjadi tindakan. Karena itu saudara-saudara, hari ini saudara-saudara sudah mendapatkan rahasia berkat. Ya. Rahasia berkat itu sederhana, dekat, sering kita dengar. Tapi yang penting adalah bukan cuma kita dengar, tapi lakukan. Selamat memilih hidup, selamat memilih berkat menjadi bagian dari perjalanan iman saudara. Amin.